Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 15 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 10 sampai 14. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus selalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkan dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini yang baru saja kita dengarkan, mengungkapkan bagaimana orang-orang Farisi mengkritik Yesus karena murid-muridnya makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu, seperti adat istiadat orang Yahudi. Para murid yang tidak membasuh tangan sebelum makan bukanlah masalah higienitas atau kesehatan, tetapi masalah adat istiadat yang berkaitan dengan kenajisan. Yesus menegur keras orang Farisi dan ahli Taurat yang sangat mengedepankan aspek lahiriah. Seringkali mereka melakukan doa yang dipanjatkan seperti mesin otomatis yang keluar dari mulut tanpa adanya kesungguhan hati, karena mereka melakukan semua itu hanya sebuah rutinitas. Hal itu sering terjadi dalam ritual peribadahan kita. Sebagai contoh, orang mengucapkan kata-kata dalam doa dalam tata liturgi tanpa menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Kritikan orang-orang Farisi ini menjadi kesempatan bagi Yesus untuk memberikan pengajarannya. Yang utama bukanlah perbuatan lahiriah dalam melaksanakan hukum, tetapi kesadaran batiniah dari hati nurani dan akal budi. Yesus bersabda, "Dengarkan dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan ini, dalam kita berrelasi dengan orang lain, kata-kata yang tidak baik kita ucapkan seringkali muncul seperti sumpah serapah, kutukan, umpatan, penghinaan, dan serta ungkapan kebencian atau kemarahan yang lain. Itulah yang sebenarnya menajiskan kita. Dan sekarang hal ini tidak hanya terjadi melalui kata-kata lisan, tetapi juga yang lebih mengerikan adalah ini terjadi melewat bahasa tertulis di ruang publik lagi. Sebagai contoh mungkin di Facebook, di Twitter, di IG. Itu
banyak sekali muncul hal-hal yang negatif seperti itu. Ingat saudaraku, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu bisa keluar kata berkat dan juga kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi, dan ini tidak dibenarkan. Mulut atau lidah dipakai untuk berbicara, memang harus hati-hati, tetapi yang lebih berbahaya dan harus dijaga adalah yang ada di pikiran dan hati kita. Isilah pikiran kita dengan firman Tuhan, dan penuhilah dengan hati kita dengan belas kasihan yang didasari atas kasih kepada orang lain. Maka kita harus berhati-hati dalam berkata-kata, baik secara lisan ataupun tulisan, supaya jangan menjadikan kita sendiri najis sehingga dijauhi orang lain, dijauhi teman-teman, dijauhi tetangga. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, perkataan menunjukkan kehidupan batin dan kedalaman hati seseorang, kedalaman hati yang senantiasa memandang Tuhan beserta firman dan kehendaknya yang utama dalam hidup kita. Untuk itu, saudaraku seiman dalam Kristus yang mencintai sabda Tuhan, marilah kita senantiasa selalu mengolah hati kita, mengasah hati kita, nurani kita, akal budi kita, agar selalu selaras dengan kehendak Tuhan yang diungkapkan melalui firman-firman yang kita dengar atau kita baca setiap hari. Untuk itu, mari kita selaraskan tindakan lahiriah kita dengan hati nurani kita, dan kita ungkapkan kata-kata yang bijak, yang penuh dengan cinta, penuh dengan pengharapan serta pengampunan, sehingga menjadikan banyak orang selamat. Marilah kita hindari kata-kata yang penuh kebencian, fitnah, hoaks yang bisa membawa kehancuran dan malapetaka, sehingga semoga hati kudus Yesus semakin menguasai dan meraja dalam hati kita. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau mengingatkan kami agar kami selalu bijaksana dalam berkata-kata, agar kami selalu bijaksana dalam menyampaikan kasih keselamatan kepada orang lain, sehingga apa yang ada di hati kami sungguh tampak terpancar dalam kehidupan nyata, sehingga kebaikan, kabar sukacita sungguh bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.